Wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, Warahmatullahi wabarakatuh. atas kehadiran Bapak Ibu dosen angkatan 2020. Nah, ini merupakan pertemuan kita yang pertama untuk membahas tentang MBKM ya. Bu Inga sudah hadir juga. Makasih Bu Inga. Baik anak-anakku, seperti apa sih MBKM itu? Ini saya sampaikan dulu ceritanya seperti apa MBKM. Kenapa kalian belakangan ya disampaikan 18. Nah, angkatan 2018 mengingat MBKM untuk mereka itu sangat banyak yang sudah diperkenankan untuk angkatan itu. Jadi semua MBKM, semua jenis MBKM dimungkinkan untuk mereka ambil. Berbeda dengan angkatan berikutnya, yaitu angkatan 2019 dengan angkatan 2020. Di sini ada beberapa pembatasan mengingat kalian juga masih baru ya, perkuliahannya bisa dibilang malah kampus juga belum tahu kan seperti apa bentuknya kampus UNED itu malah belum kenalan ya. Sehingga kita di sini mengenalkan dulu, jadi jika memungkinkan nanti Anda juga diperkenankan untuk mengikuti MBKM. Coba saya share dulu ya. Mungkin ini sudah pernah saya sampaikan sebelumnya. Nah, ini kenapa khusus ya satu angkatan gitu. Jadi kalian boleh bebas bertanya terkait seperti apa, hal-hal apa saja terkait dengan MBKM ini. Dan juga nanti saya akan paparkan tentang PLP ya, masalah PLP. Di sini untuk sosialisasi ini merupakan sosialisasi yang ketiga untuk mahasiswa. Jadi tiap tanggal ini merupakan tanggal sosialisasi untuk tiap angkatannya. Ada 2018, 2019, dan ada yang sekarang 2020. Jadi selisihnya hampir sebulan ya, nggak apa-apa. Pertama, visinya dulu, kenapa harus ada MBKM? Perlunya untuk apa sih? Kita enak-enak kuliah di sini, kenapa harus ada MBKM barang? Ya, di samping pesan sponsor dari Menteri Pendidikan kita bahwa kegiatan MBKM itu disponsori oleh beliau. Nah, coba perhatikan visi kita dan visi universitas. Untuk universitas ini ada yang FKIP, untuk pendidikan dulu, coba perhatikan yang untuk pendidikan. Yang untuk pendidikan, di sini kita mengharapkan bahwa Anda nanti sebagai alumni, itu alumni yang memang menjadi tenaga pendidik matematik yang tidak hanya memenuhi standar nasional pendidikan tinggi, tetapi juga memenuhi standar pendidikan guru ya. Jadi sehingga Anda layak nanti untuk mengajar, tentunya dengan ada tambahan pembelajaran yaitu PPG kalau memang ingin menjadi guru. Tetapi kalau hanya ingin menjadi pendidik saja, tidak sebagai guru, cukup S1. Nah, dan juga ini diharapkan tidak hanya memenuhi, tapi juga diharapkan melampaui. Nah, yang kita harapkan juga bahwa perguruan tinggi kita ini menjadi rujukan dalam tridharma pendidikan tinggi. Nah, terutama untuk pendidikan matematik yang berwawasan lingkungan. Nah, ini nih kata kuncinya di sini, rujukan tridharma pendidikan tinggi bidang matematika. Nah, untuk menjadi rujukan itu dari siapa gitu ya? Bisa dari sekolah, bisa dari sekolah yang sebagai stakeholder kita, bisa dari bidang usaha, dinas, bisa juga dari perguruan tinggi lain. Nah, dalam hal ini tentunya kita akan melakukan beberapa kerjasama dalam rangka agar perguruan tinggi kita, khususnya prodi pendidikan matematik, itu bisa menjadi rujukan tridharma seperti ini. Ya. Dan satu hal lagi, kata kunci perbedaan kita dengan prodi pendidikan yang sejenis itu sini nih, berwawasan lingkungan, sehingga anak-anak terus kalian diharapkan Anda nanti guru-guru yang mengerti bagaimana memperlakukan lingkungan dengan baik ya. Jadi diharapkan seperti itu.
Juga lingkungan itu tidak diartikan sebagai atmosfer lingkungan pembelajaran, tetapi di sini juga diartikan sebagai budaya. Nah, kemudian di sini ada profil. Anda nanti tamat sebagai apa gitu ya. Nah, ini profil kebanyakan lulusan kita, ini kita ngambilnya ini dari lulusan atau alumni kita. Alumni kita yang satu pendidik matematik, juga ada yang sebagai peneliti, dia bekerja memang di lembaga litbang ya, penelitian dan pengembangan. Dan yang paling banyak itu ternyata di yang matematika. Nah, ini pendefinisian dari tiap-tiap profil tadi ya. Tentunya Anda sudah tahu seperti apa sih edupreneur. Edupreneur itu wirausaha di bidang pendidikan, khususnya di pendidikan matematika. Ini banyak sekali saya lihat alumni kita yang bergerak di sini. Nah, terus tujuannya MBKM itu apa? Apa MBKM itu ada? Di sini program MBKM itu dalam bentuk bisa mengikuti perkuliahan, bisa di prodi selain prodi pendidikan matematik, ini bisa di dalam UNED ya, tapi nggak kuliah di prodi pendidikan matematik, bisa di prodi lain, bisa di prodi fisika misalnya, atau mungkin di prodi matematika yang di FMIPA, atau mungkin Anda mau ngambil yang di prodi sistem informasi, atau mengambil yang di ekonomi. Tapi tentunya dengan mengacu pada yang kita sampaikan di atas. Nah, tentunya pengambilan mata kuliah tadi dalam rangka apa? Untuk meningkatkan ini nih, memperkuat pemahaman disiplin ilmu dalam rangka profil lulusan ini, mendukung pemenuhan CPL. CPL ini singkatan dari capaian pembelajaran lulusan. Nah, yang paling diharapkan adalah memperluas kompetensi Anda sebagai mahasiswa. Jadi misalkan cita-citamu masuk ke prodi pendidikan matematik, saya mau jadi edupreneur di bidang matematika. Maka hal apa saja yang perlu Anda ambil, perkuliahan apa saja, kegiatan akademik apa saja maupun non-akademik yang akan Anda tempuh dalam rangka memenuhi ini. Oh, saya nanti harus bisa ini, bisa apa aja nih, mengorganisir bisnis, berarti saya harus tahu ini, bisa memasarkan program, berarti saya harus tahu apa. Atau tujuan utama kita malahan, kita pengen jadi pendidik matematik. Nah, kalau untuk menjadi seorang pendidik matematik, dia harus bagaimana? Nah, ini di sini dia sudah ada pada deskripsinya, dia bisa pengetahuannya, keterampilannya, pengalaman dan sebagainya tentunya di bidang pendidikan matematika. Sekali lagi, dalam rangka memberikan perluasan kompetensi yang Anda inginkan. Nah, bagaimana cara memperluas kompetensi tadi? Di sini ada 8 MBKM yang dimungkinkan untuk dilakukan. Nah, nanti tinggal kita lihat Anda ada di posisi yang mana gitu ya. Yang pertama, nama MBKM-nya adalah pertukaran pelajar. Ya, pertukaran pelajar. Nah, ini untuk pertukaran pelajar ini ada beberapa jenis. Yang pertama, pertukaran pelajar di dalam tetapi masih di dalam universitas. Yang kedua, pertukaran pelajar untuk luar universitas tetapi masih prodi sejenis. Misalnya kamu ngambil di prodi pendidikan matematik di UNES, prodi pendidikan matematik tapi lokasinya ada di Medan. Yang ketiga, prodinya berbeda, perguruan tingginya pun berbeda. Misalkan kamu ngambilnya di Fakultas Ekonomi, ngambilnya di Universitas Pajajaran misalnya. Nah, ini dimungkinkan seperti itu. Nah, nanti ada ketentuan-ketentuannya bahwa ada berapa SKS sih yang diperkenankan gitu ya. Jadi Anda punya 20 SKS. Jadi kalau mau di dalam universitas maksimum itu 20 SKS. Tetapi kalau mau di luar universitas, Anda diberi kesempatan untuk 40 SKS. Ya. Jadi 20 SKS di dalam universitas, 40 SKS boleh di luar universitas. Nah, apalagi selain pertukaran pelajar? Selain pertukaran pelajar ada namanya asistensi mengajar di satuan pendidikan. Nah, nanti ini kamu semacam mengajar KKP, LP dan sebagainya. Nah, di sini kalau misalkan
mata kuliah yang mau dikonversi itu adalah PLP masih dimungkinkan. PLP berarti nggak usah ditempuh dong Bu kalau ini mau ditaruh di sini. Bisa saja. Nanti kamu nempuh MBKM asistensi mengajar di satuan pendidikan. Nah, atau kamu menempuh ini MBKM magang praktik kerja. Nah, kalau yang magang ini ya, sementara kita mahasiswa kita sarankan untuk ngambil yang di Kemdikbud Ristek. Karena di sini berbayar ya. Kalau di Jember itu masih agak susah mencari yang mau membayar, apalagi sekarang pandemi ya. Tiap perusahaan malah ikat pinggang diperketat ya, jadi sehingga mereka tidak berkenan menerima orang dari luar, berkenan menerima, tetapi kalau diminta membayar mereka tidak berkenan. Ada lagi studi atau proyek independen. Nah, di sini kamu belajar di sebuah tempat, belajar apa aja, misalnya yang seperti kemarin itu belajar di program Bangkit. Nah, belajar apa di program Bangkit? Banyak sekali ya yang dipelajari, jadi di situ pada umumnya tentang seperti startup gitu loh, seperti startup, di situ belajar tentang komputer ya, banyak yang tentang komputer, pemrograman dan juga yang matematiknya juga cukup banyak. Jadi mahasiswa kita ini sudah banyak yang nempuh ini studi atau proyek independen ini. Jadi Bangkit itu kemarin ada 7 orang apa 6 orang. Kalau asistensi mengajar itu bisa kampus mengajar, ini kita sudah mengikuti yang ketiga kali ya. Mulai dari kampus mengajar perintis, baru kemudian kampus mengajar batch 1, ini kemarin sudah pengumuman kampus mengajar batch 2, itu juga sudah ada yang lolos. Di samping asistensi mengajar yang diinisiasi oleh program studi yang dilaksanakan di Jember. Berikutnya di sini ada membangun desa atau KKN tematik ya. Nah, ini mirip-mirip tetapi tahun ini belum kita laksanakan. Nah, ini Anda bisa ikut juga kalau P2HD kalau nggak salah saya. Nah, ada lagi proyek riset. Berarti melakukan penelitian ya. Kemudian ada kegiatan wirausaha dan satu lagi proyek kemanusiaan. Nah, ini semuanya ada 8 buah. Nah, bagaimana cara pelaksanaannya di Universitas Jember ya? Nah, Universitas Jember ini mengacu pada aturan yang diberlakukan oleh Mendikbud. Semester 1 dan 2 Anda belajar bersama di universitas masing-masing. Jadi ini pendidikan dasar. Di semester 3 di sini Anda sudah mulai boleh mengikuti MBKM pertukaran pelajar. Ini sudah diperkenankan mulai dari semester 3. Hanya kalau bisa mulailah nanti belajar ngambil mata kuliah di dalam UNED dulu. Untuk UNED nanti saya masih harus memilih dulu karena Anda ini masih semester 3 ya, masih semester 3. Nanti kita masih kalau misalkan ada yang di luar UNED, kita buat pendaftaran, nanti kita akan memilih dulu apakah Anda layak mengikuti di tempat tersebut atau tidak. Karena kita juga tidak ingin Anda menjadi justru tidak berhasil di rumah orang, gitu ya. Kita inginkan MBKM ini justru untuk mempercepat proses pembelajaran sehingga Anda tamat tepat waktu bahkan bisa lebih awal. Nih, kemudian di semester 4 dan 5, nah ini ya, jadi ini pertukaran pelajar ini ya sampai semester 7. Nah, ini semester 7. Nah, jadi di semester 4 nanti sudah bolehlah untuk di luar yang agak jauh dikit ya. Semester 5 apalagi. Nah, ini sudah boleh jauh. Nah, mulai dari semester 6 itu sudah boleh pembelajaran pun di lembaga non-PT. Nah, kalau di semester 6 ini sisanya nih ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini sudah boleh dikerjakan. Makanya pembekalannya saya yang pertama itu dilakukan untuk mahasiswa angkatan 2018. Karena mereka di semester 6 ini sudah boleh macam. Nah, tetapi sekarang ini saya lihat fenomena bahwa mulai dari semester 5 itu kayak kampus mengajar batch 2 itu sudah dibuka untuk mahasiswa semester 5. Tetapi kemarin akhirnya banyak yang mundur juga yang semester 5 karena memang banyak mata kuliah yang belum selesai gitu. Jadi mata kuliah yang mendukung agar
dia sukses dalam melaksanakan kegiatan mengajar di sekolah, itu ternyata belum lulus. Seperti mata kuliah pendukung pembelajaran. Nah ini belum tuntas. Akhirnya kemarin belum ada yang lolos untuk angkatan 2019. Yang lolos itu angkatan dari 2018 itu berapa orang kemarin ya? 8 orang ya. Dari 11 yang mendaftar, 8 yang lolos kalau nggak salah. Yang 3 nggak lolos. Penyebabnya macam-macam. Bukan karena kurang bagus attitude dan sebagainya, enggak, tapi juga dari sisi lokasi, pemilihan lokasi sekolah. Karena yang diharapkan di sini, lokasi yang dituju itu merupakan daerah 3T. Ya. Selanjutnya, ini pertukaran pelajar itu terdiri dari apa saja ya? Saya jelaskan kembali. Pertukaran pelajar itu bisa yang satu program pertukaran mahasiswa antar PT dari prodi. Ini ada yang lupa ini, yang di dalam ya, di dalam universitas ya. Di dalam universitas, jadi antar prodi dalam universitas. Kemudian yang ketiga, ini berarti nomor 3 udah, program Permata Merdeka. Nah, untuk program Permata Merdeka, kemarin saya tidak menyarankan ke Anda dulu, mengingat yang ini direncanakan waktu itu offline. Artinya memang menuju ke luar Pulau Jawa. Jadi untuk Anda masih semester 3, makanya tidak saya promosi ke Anda. Saya promosinya ini hanya ke mahasiswa. Saya belum berani Anda untuk mengambil di luar Pulau Jawa ya, karena offline. Nah, tapi ternyata dengan masih adanya pandemi seperti hari ini, akhirnya masih dilaksanakan secara daring, tetapi ada kemungkinan pertengahan jika dianggap sudah memungkinkan, maka mahasiswa akan berangkat ke lokasi tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, namanya ISMA. ISMA ini untuk ke luar negeri ya, untuk ke luar negeri, TOEFL yang diminta kemarin berapa ya? Silakan yang kemampuan bahasa Inggrisnya bagus, mulai dari sekarang, silakan Anda memperkuat bahasa Inggris, kemudian mengikuti tes TOEFL. Ini ada bisa pakai Duolingo dan sebagainya ya. Sayang sekali UNED cuma bisa memberangkatkan 3 orang, tetapi akhirnya setelah tes akhir yang diterima hanya 1 orang. Yang keempat, itu namanya transfer kredit internasional. Nah, kalau yang nomor 3 ini dilakukan secara offline, jadi offline ini berarti mahasiswa berangkat ke sana. Nah, sedangkan yang nomor 4 ini online. Anda cukup di sini, terus ikut perkuliahan yang ada di sini. Ini cukup mudah, Anda cukup TOEFL like aja 450. Nah, ini sayangnya mahasiswa yang berangkat itu juga terbatas ya, universitas juga terbatas. Jadinya emang sih 10 yang diminta tapi nggak terpenuhi. Biasanya kendala mahasiswa di TOEFL. Ini dengan saya memberikan lebih awal, Anda sudah bisa mempersiapkan diri Anda. Kalau bahasa Inggrisnya bagus, TOEFL-nya tolong ya. Nah, ini untuk rekapitulasi mata kuliah mana saja yang bisa Anda tempuh di pertukaran pelajar. Nah, yang pertama, MKU. MKU ini untuk tingkat universitas. Ini sebenarnya kita sudah melakukan MBKM ya kan, Anda kuliahnya bareng-bareng sama mahasiswa lain. Ya, MKU sama mata kuliah institusional. Ini kan Anda memang bareng-bareng, tapi ini tidak disebut ya, atau belum disebut ini MBKM, belum. Nah, kemudian mata kuliah inti keilmuan pedagogi. Nah, ini ada 18 SKS, Anda boleh tempuh di prodi yang sejenis, yaitu prodi pendidikan matematik. Bukan prodi matematik ya, prodi pendidikan matematik, karena inti keilmuan pedagogi. Kemudian mata kuliah keahlian program studi, misalkan kalkulus dan sebagainya, boleh di pendidikan matematik, boleh di matematika, boleh. Ya, jadi pokoknya yang serumpun nih, yang serumpun bisa di UNED, bisa di luar UNED. Sama halnya dengan mata kuliah keahlian teknologi, di sini boleh diambil di
selain di prodi kita bisa di teknologi informasi, berarti di PSSI. Aduh, kebagus. Nah, ada lagi mata kuliah tingkat fakultas. Nah, ini nggak boleh ya, tetap di sini. Mata kuliah jurusan tetap di sini, nggak boleh kemana-mana kalau ini. Nah, ini mata kuliah apa aja yang untuk tingkat fakultas, itu ada 4 buah, yaitu mata kuliah belajar pembelajaran, mata kuliah PIP, apalagi aku yang nggak hafal pisan. Ada 4, Ibu nggak hafal. Ada profesi, ada satu lagi deh, Pak Ibu ya. Ini 4 mata kuliah. Yang ini dasar kemipaan. Anda kayaknya udah lulus deh ya. Nah, ini harus di rumah sendiri. Nah, kemudian untuk mata kuliah yang sesuai keris. Nah, ini mata kuliah ini jika Anda tidak mengambil MBKM yang 7 buah itu, maka Anda dapat menempuh mata kuliah berdasarkan keris atau kelompok riset. Nanti Anda dibagi menjadi 3 kelompok riset. Tetapi kalau misalkan Anda itu ya, jadi misalkan ngambil apa? Ngambil nanti Ibu kasih contoh ya. Sebentar Ibu kasih contoh. Wah, tidak ada contohnya. Contohnya tidak Ibu sampaikan di sini. Misalkan kamu ngambil kampus mengajar batch 2 misalnya, atau batch yang berikutnya nanti pada saatnya kamu mungkin sudah nggak tahu batch berapa. Nah, pada MBKM kampus mengajar itu yang mata kuliah konversinya bisa adalah 1 KKPLP, 2 metodologi penelitian misalnya, 3 mata kuliah English, Writing and Teaching, 4 skripsi dan seterusnya. Jadi banyak. Jadi mata kuliah itu masuk ke sana. Jadi melalui kegiatan bangkit. Nah, jadi nanti begitu selesai bangkit, tapi juga itu harus serius ya, karena ternyata kayak kegiatan bangkit itu tidak semuanya lulus. Tidak semuanya lulus. Ada kayak kan ternyata cuma bisa lulus 11 SKS misalnya. Cuma bisa lulus 12 SKS. Makanya walaupun yang MBKM di luar itu tetap harus serius belajarnya. Nah, jadi yang 11 SKS itu baru kita konversikan ke mata kuliah apa saja. Gitu ya. Nah, untuk mata kuliah yang bisa diambil di luar prodi, ini mata kuliah dari luar prodi pendidikan matematik boleh ambil ke sini. Nah, ini daftar mata kuliahnya ya. Ada untuk di semester genap ada, untuk di semester ganjil juga ada. 20 sama 21 SKS. Untuk tiap-tiap BKP tadi, tiap-tiap MBKM itu semuanya sudah ada timnya. Jadi kayak asistensi mengajar, timnya ada Pak Susanto, Bu Dina, dan Bu Lela. Nah, ini ya, ini syarat dan ketentuannya ini tidak saya sampaikan karena belum waktunya. Tapi dikenalkan timnya aja dulu ya. Untuk studi independen di sini ada Pak Ervan, Bu Arika, dan Pak Didik. Untuk tahun ini yang diambil topiknya adalah etnomatematika. Mereka kerjasamanya dengan Dinas Pariwisata, terus melakukan penelitian bersama di Alas Purwo, belajar bareng di sana. Untuk MBKM riset itu ada 4 nih sebetulnya tambahan nih. Kita tambahin. Ada Bu Dian di sini ya. Ada Bu Dian, Bu Raffi, Bu Reza, dan Pak David. Nah, ini penelitian Anda belajar di tempat lain juga. Tidak harus offline, tetapi bisa online ya. Jadi bisa belajar di lembaga mitra. Untuk magang di sini ada Pak Hobri, Bu Obi, Pak Danar, dan Bu Titi. Sedangkan MBKM yang lain untuk kewirausahaan itu ada Pak Arif, ada Pak Edi Wiharjo, itu ada Pak Nardi, saya, Pak Sam, sama Bu Mita. KKN tematik itu ada Pak Randi, siapa lagi ya di sini, saya lupa. Nah, jadi ini semuanya sudah ada timnya sendiri.
itu untuk saat ini belum, sudah dirumuskan sebelumnya, sudah ada sih sebenarnya, sudah kita rumuskan. Jadi ini kayaknya kata-kata ini ganti deh. Ini sudah dirumuskan. Tetapi belum dilaksanakan untuk semester depan. Mengingat kita nyicil dulu ya sedikit-sedikit, nanti tahun depan baru kita tambah lagi. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan kalau ada yang mau bertanya, atau Bu Tari dulu dah menyampaikan biar tambah wawasan lagi. Monggo Bu Tari atau Bu Inga atau Pak Abi. Oke, baik Bu Susi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan menyampaikan sedikit saja ya, karena sebagian tadi sudah disampaikan oleh Bu Susi ya, terkait dengan MBKM pertukaran pelajar. Nah, Bu Susi muncul. Tidak mau pakai background Bu Susi. Ya, oke. Jadi apa tadi ya? Oh ya, tentang MBKM pertukaran mahasiswa ya. Jadi seperti yang sampaikan Bu Susi tadi, program pertukaran mahasiswa itu ada beberapa bagian gitu ya. Baik itu sebenarnya sih secara umum dipisahkan jadi dua bagian gitu ya, antara yang diinisiasi oleh prodi dengan yang sudah diinisiasi atau digagas oleh kementerian sendiri. Nah, kalau kementerian itu sudah ada pedomannya, sudah berjalan baku, sudah ditetapkan lewat kementerian. Sedangkan kalau prodi itu yang tadi disampaikan Bu Susi juga, jadi bisa linkkan gitu, misalkan ke matematika atau mungkin ke sistem informasi barangkali kalau kalian tertarik untuk menggali terkait dengan sistem informasi ataukah ke ilmu komputer barangkali. Nah, yang seperti itu. Jadi dalam lingkungan prodi, dalam lingkungan UNED sendiri ya. Dan yang lainnya adalah MBKM pertukaran mahasiswa dengan Universitas Mitra yang sudah kami inisiasi kerjasamanya. Oke, saya sampaikan sedikit saja. Sebagian nanti masih mengulang ya. Sebentar, saya share screen dulu. Maaf ya, saya pakai handphone. Laptopnya seperti biasa sukanya marah-marah itu. Lagi kumat dia itu laptopnya. Mana ya? Screen aja ya. Pertukaran. Mana ya? Kemudian ini dia. Ya, ini timnya ada saya, ada Pak Abi dan ada Bu Inga. Bu Inga ada di sini. Kalau Pak Abi mungkin sedang berhalangan ya sepertinya. Jadi saya dan Bu Inga yang sementara ini bisa mendampingi untuk kegiatan sosialisasi. Saya ya. ada Bu. Ya, Bu Abi, ya Allah, alhamdulillah. Selamat datang Pak Abi. Ya, oke. Jadi ini yang kemarin sudah macet Bu Tari. Bu Tari nggak kayak tugas Pak Abi sama Bu Inge ini yang nyampaikan. Maaf
maaf ya. Keluar Ngelek dulu. wes kayak begini nih loh. Tiba-tiba keluar sendiri. Oke. Oke. Saya ulangi lagi deh. Ya, tadi yang pertama terkait dengan kalian minimal udah ada di semester 3. Kemudian IPK minimalnya juga 3. Itu syarat yang kami berikan. Kemudian yang lain-lainnya adalah syarat-syarat apa ya? Administratif sebenarnya ya. Saya rasa sih ini hampir semua bisa sebenarnya. Kemarin-kemarin itu yang biasanya dikhawatirkan mahasiswa adalah, Bu, kalau pembelajarannya nanti ada sebenarnya ada syaratnya, satu belum dilampirkan di sini ya. Ini dia, menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti program tua atau wali gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kalian nanti menandatangani tentang ini, biasanya kerisauan mahasiswa itu apakah nanti pertukaran mahasiswanya akan dilaksanakan secara luring ataukah tidak, maksudnya offline datang terus ataukah tidak. Untuk saat ini, untuk Universitas Mitra kami yang saat ini sudah diinisiasi oleh Prodi, insya Allah menyepakati kegiatan pertukaran mahasiswanya dilaksanakan secara online ya untuk yang mitra. Untuk yang kegiatan di UNED, maksudnya pertukaran mahasiswa yang dilaksanakan di prodi-prodi yang ada di UNED, tentu saja akan mengikuti kebijakan dari UNED nanti ya. Kalau semisal ternyata di UNED mengatakan bahwa kebijakannya pembelajarannya bisa dilaksanakan secara offline atau secara hibrid, ya berarti kalian harus datang ke UNED gitu ya. Kalau yang mitra sudah kerjasama dengan kami, insya Allah dilaksanakan secara daring. Oke, jadi tidak perlu khawatir untuk saat ini apakah, Bu, saya harus berangkat ke Medan kalau ingin ngambilnya di Medan gitu ya. Untuk saat ini insya Allah sepertinya masih bisa dilaksanakan secara daring gitu ya. Kalau untuk semester berikutnya melihat keadaan gitu ya. Kalau memang sudah memungkinkan offline ya pertukaran dilaksanakan secara offline gitu. Oke. Kemudian ini yang tadi disampaikan Bu Susi ya untuk pertukaran mahasiswa internasional tidak saya bahas lagi di sini sepertinya karena sudah lewat Bu Susi pendaftaran untuk yang internasional ini Bu Susi. Sudah, Bu. Sudah, berarti tidak saya sampaikan Tapi dulu. Bisa mempersiapkan diri. Semester depan ada lagi. Tiap semester ada. Silakan mempersiapkan diri. Jadi, ya, setidaknya dokumen tadi yang disampaikan Bu Susi minimal TOEFL begitu ya Bu Susi ya. Ya, itu dulu lah ya yang di-push dulu ya. Nah, kemudian pertukaran pelajar ini sebenarnya yang target dari prodi itu minimal adalah 42 mahasiswa gitu ya. Nah, setiap universitas itu memiliki kuota. Jadi tidak bisa satu kelas gitu misalkan langsung diboyong ke, misalkan kalian tertarik pinginnya ke mana nih? Ke Medan, nanti kata sambil jalan-jalan Bu suatu saat nanti barangkali gitu ya. Nah, enggak bisa karena masing-masing universitas punya kuota. Persekitaran 7-8, sebagian besar 7 gitu ya. Jadi dibatasi. Nah, karena dibatasi artinya kalau institusi tertentu itu banyak, maka harus ada seleksi gitu ya. Nanti akan ada seleksi jika jumlah peminatnya melebihi dari kuota maksimal yang sudah ditetapkan oleh Universitas Mitra. Ya, nanti akan kami yang melakukan seleksi dari tim, kemudian akan diumumkan terkait dengan siapa sajakah yang lolos, gitu ya. Itu untuk seleksinya. Kemudian, kayaknya ini enggak usah sampaikan deh, biar enggak banyak-banyak gitu ya. Saya ingin kalian yang banyak bertanya nanti. Nah, ini terkait dengan penilaiannya, kecil-kecil sekali tulisannya Butari. Ya, sampai bawah ya. Tadi pas ngetik kayaknya nggak sekecil ini, kok jadinya kecil banget ya. Oke, kegiatan penilaian. Nanti dalam penilaiannya ini tentu saja penilaian akan diberikan oleh dosen pengampu yang ada pada universitas penerima atau prodi penerimanya gitu ya. Kalau kalian ikut mata kuliah pertukaran dengan prodi matematika ya berarti
dosen pengampu mata kuliah di prodi matematikanya UNED yang akan memberikan penilaiannya. Kalau mengambil yang dari UNESA, andai kata berarti ya dosen pengampunya UNESA yang memberikan penilaian. Nanti hasil penilaiannya itu akan diserahkan kepada tim yang ada di prodi. Dari prodi nanti akan dilanjutkan kepada BAK setelah dilakukan rekognisi gitu ya. Nah, maksudnya bagaimana Bu ini rekognisi? Nah, seperti ini Nak. Karena mata kuliah yang ada di MBKM pertukaran pelajar itu cukup variatif. Sebenarnya didasarkan atas minat kalian gitu kan ya. Kalian minatnya di mana, tertariknya di apa. Jadi bisa bebas sekali, bisa merdeka banget gitu ya. Kalian ngambilnya mata kuliah apa, di prodi mana, di universitas mana. Tapi perlu digarisbawahi, kalau universitas di luar tentu saja harus ada kerjasama lebih dulu. Kalau nggak ada kerjasama belum bisa gitu ya. Nah, nanti akan kami sampaikan universitas-universitas yang sudah kami inisiasi kerjasamanya nanti bisa dipertimbangkan. Kalau tertarik mata kuliah apa nanti yang akan diambil di sana, gitu ya. Nah, karena kalian memang masih semester 3, saran dari saya pribadi nih ya, kalau memilih mata kuliah nanti usahakan memilih mata kuliahnya yang memang kalian minati gitu ya. Pertama diminati dulu, kalau diminati kan nanti pasti enjoy untuk mengikuti gitu ya. Nah kalau sudah begitu harapannya tentu saja mendapatkan penilaian yang lebih baik. Terus jangan memilih mata kuliah yang sangat berat dulu lah setidaknya gitu ya. Itu kemudian dengan penilaiannya tadi. Nah untuk mata kuliah yang bervariasi tadi, kalau seandainya kalian menemukan mata kuliah yang menarik itu ya, silahkan mungkin bisa didiskusikan nanti dengan kami. Ada grupnya nanti, grup untuk pertukaran mahasiswa ada nanti, bisa saya invite beberapa mahasiswa barangkali ya. Nanti yang lainnya bisa menyebarkan ke yang lain untuk bergabung. Nanti bisa didiskusikan dengan kami apakah mata kuliah yang kalian minati itu bisa direkognisi langsung di dalam mata kuliah kita ataukah tidak, dalam kurikulum kita atau tidak. Jadi namanya universitas itu kurikulumnya macam-macam ya. Ada yang sejenis tapi dengan penamaan yang berbeda. Ada yang benar-benar berbeda gitu ya. Nah kalau beda boleh enggak Bu? Boleh gitu ya. Kan namanya aja sesuai peminatan. Selama dia sesuai dengan di kita gitu ya. Jadi nanti harus didiskusikan lebih dulu mata kuliah apa yang diminati. Baik itu nanti dengan tim dari pertukaran pelajar ataupun dengan DPA gitu ya. Apakah mata kuliah ini bisa direkognisi ataukah tidak gitu ya. Oke, itu terkait dengan mata kuliah. Nah, karena mata kuliahnya macam-macam tadi, ada kemungkinan untuk mata kuliah yang sejenis, misalkan di pendidikan matematika UNED itu dia 4 SKS andai kata ya. Sementara di universitas mitra yang lain ternyata 3 SKS. Ada perbedaan SKS yang seperti itu, boleh selama perbedaannya tidak lebih dari 1. Dengan kata lain maksimal 1 gitu ya. Tidak boleh lebih dari 2 SKS bedanya. Nah kalau ada perbedaan, nanti akan ada tugas tambahan yang akan diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah yang ada di UNED sebagai tambahan SKS-nya. Jadi nanti yang diakui, direkognisi adalah 4 SKS, bukan 3 SKS-nya, tapi dengan tambahan tugas untuk kalian. Ya, disesuaikan dengan CPL apa yang kira-kira belum terakomodasi dalam mata kuliah tersebut. Kalau semisal yang di universitas mitranya itu ternyata adalah 4 SKS, sementara di tempat kita hanya 3 SKS. Ya enggak apa-apa, yang diakui 3 SKS-nya. Loh Bu, yang 1 SKS-nya kemana? Rugi dong. Enggak, belajar mana ada rugi ya. Jadi kalian dapat belajar sesuatu yang lebih meskipun yang diakui adalah 3 SKS. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi nanti akan kita lihat bahwa pembobotan SKS nanti akan kita sesuaikan bahwa bobot SKS yang diakui adalah bobot SKS yang ada pada kurikulum pendidikan matematika UNED ya. Kalau kurang berarti ditambahkan, kalau lebih maka dianggap kelebihannya adalah penilaian dan rekognisinya ya. Nah, ini adalah daftar universitas mitra yang saat ini sudah MOU-nya insya Allah tinggal saksit gitu aja ya. Beberapa sudah ada. Yang lainnya ini masih OTW nggih Bu Susi nggih.
jadi saya masih belum berani memasukkan lagi. Untuk yang saya beri warna merah ini sudah full kuotanya. Untuk Undiksa sama UM sudah kuotanya, tidak bisa untuk dimasukin lagi. Jadi kalau semisal kalian berminat masih bisa, kalau universitas mitranya di UNESA, Lambung Mangkurat, Medan, UNES. Kemarin sih sebenarnya ada Sanata Dharma juga, tetapi sepertinya ada beberapa hal yang perlu pertimbangan ulang gitu ya, apakah jadi bermitra dengan Sanata Dharma ataukah tidak. Apalagi ya kemarinnya? Apalagi ya Pak Abi, Bu Inge? Saya kok lupa. Kayaknya ini ya. Ya, sepertinya ini deh. Ya, ini universitas mitranya. Nah, untuk kalian nanti bisa sih memilih di universitas mitra yang mana, begitu nanti kurikulum insya Allah akan kami berikan. Silahkan nanti dipilah dan dipilih kira-kira mata kuliah manakah yang diminati. Bisa juga kalian mencari pada prodi-prodi yang ada di UNED ya, boleh. Kalau yang ada di UNED kalian bisa masuk ke sini nak. Sebentar. Saya kurang tahu kalau di sisternya mahasiswa apakah ada ataukah tidak. Ini saya cari dari browsernya Chrome ya. Saya menggunakan ini alamatnya sisterunedacid.e.merdeka ya, Merdeka Belajar ya. Jadi ini bisa di search nanti. Seharusnya di sister kalian juga ada ya. Ini yang ada di UNED. Nanti di sini sudah tertera ya fakultas-fakultas yang mana. Hanya saja saya cek tadi sepertinya belum semua menuliskan di sini gitu ya. Belum ditawarkan semuanya gitu ya, masih sebagian gitu. Bersabarlah menunggu. Ini kalau ingin MBKM-nya di dalam lingkungan Universitas Jember. Ya, nanti bisa dilihat misalkan untuk FKIP andai kata. Nah, FKIP, ini di FKIP ini yang masuk masih biologi ya, matematika belum dimasukkan ya, karena kemarin masih didiskusikan lagi, ada beberapa yang harus disesuaikan gitu ya. Contohnya ini, jadi sudah ada daftar-daftarnya mata kuliah yang bisa kalian ambil misalkan. Bu, boleh nggak Bu ngambil di biologi? Ya bolehlah, tapi kalau di dalam fakultas itu sebaiknya jangan ya, kan sudah ada kemipaan itu ya, mata kuliah fakultas, mata kuliah jurusan itu. Cobalah kalau bisa lintas fakultas itu ya, carilah di fakultas yang lain. Barangkali ada yang bisa mendukung minat, bakat, dan kemampuan kalian, tapi sesuai dengan CPL dari program studi. Ya, oke. Itu kemudian ini saya ada contoh ya. Lagi dah. Ini contoh rekognisi yang coba kami lihat gitu ya dari UNES ini. Ada beberapa mata kuliah, ini menariknya kalau dari UNES itu mata kuliahnya disajikan dalam dua bentuk mata kuliah ya. Satu mata kuliah berbahasa Indonesia sepertinya, yang satunya kelas internasional kayaknya, jadi berbahasa Inggris. Nanti kalian bisa misalkan memilih ke sana gitu ya, silahkan mau pilih yang mana. Ini beberapa mata kuliah bukan konversi ya, yang bisa direkognisi gitu ya, dan bisa kalian ambil kalau kalian mau. Contohnya, kalau itu ada kalkulus multivariabel. Kalian tembus sekarang kan ya, nanti pertemuan depan, semester depan di UNES ini ada juga, tapi namanya kalkulus keubah banyak gitu ya. Ada juga yang disajikan dalam bahasa Inggris, multivariable calculus ya, sama-sama 3 SKS, sama-sama di semester 3. Kemudian ada persamaan diferensial juga, barangkali kalian berminat, tetapi di UNES untuk semester 5 boleh, enggak apa-apa. Kemudian ada juga evaluasi hasil belajar, ini juga disajikan dalam dua bentuk ya, berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris. Jadi satunya kayaknya kelasnya dilaksanakan dalam bahasa Inggris barangkali ya. Oke, evaluasi hasil belajar, kemudian ada juga analisis real, kalau ini hanya satu bahasa kayaknya. Tapi ini SKS-nya beda, belum saya tulis. SKS mereka 3 SKS, kalau di kita 4. Artinya kalau kalian ngambil pengantar analisis real ya berarti harus nambah 1 tugas. Tapi sepertinya untuk kalian ini masih belum bisa ya kayaknya, karena kalian belum mengambil teori bilangan, belum ya? Teori bilangan semester 4 kalau nggak salah ya? Iya Bu, belum. Jadi mungkin kalau pengantar analisisnya belum bisa, makanya tidak saya tuliskan di kanan itu ya.
Ini untuk yang kakak kelas kalian semester 5 nanti ya. Terus ada juga pengembangan dan telaah kurikulum. Ini sebenarnya diambil oleh mahasiswa semester 5 di UNED ya. Tapi sepertinya telaah kurikulum ini tidak ada prasyarat yang berarti gitu ya. Jadi bisa diambil kalaupun kalian berminat untuk mengambilnya di UNED. Ini juga disajikan dalam bentuk dua mata kuliah, satu berbahasa Inggris, satunya berbahasa Inggris. Terus ada satu mata kuliah lagi yang menarik, saya juga masih belum mencari tahu secara lebih detail ya, seperti apa. Judulnya ekonometrika. Sepertinya kalau melihat judulnya itu ya berarti menggabungkan antara ekonomi sama matematika. Kalau di tempat kita itu ada mata kuliah pilihan, matematika ekonomi ya sepertinya. Pilihan nggih Bu nggih? Pak? Mate ya. Sepertinya mata kuliah pilihan. Iya, kalau Bu, sepertinya iya. Kalau kalian mengambil ini nanti boleh diambil, kalau memang CPL-nya sesuai ya nanti bisa dikonversi ke sana, kalau tidak nanti bisa muncul sebagai mata kuliah pilihan yang baru. Pilihan ya, kalau sudah diambil sekarang kan berarti sudah mengurangi beban untuk satu mata kuliah pilihan. Nanti tinggal nambah untuk mata kuliah pilihan yang lain. Ya, kira-kira seperti itu. Untuk kampus yang lain nanti bisa saya sharekan kurikulumnya, silahkan Anda pilih dan Anda pilih kira-kira mana yang menarik hati begitu ya. Kalau UNES ini kebetulan memang yang dibagikan hanya mata kuliah yang ada di semester 3 dan di semester 5. Kalau di kampus yang lain itu semester 7 pun juga boleh diambil untuk MBKM selama prasyaratnya sudah terpenuhi gitu ya. Jadi yang lainnya lebih fleksibel. Kalau UNES sama apa ya kemarinnya itu sudah ditetapkan kayaknya. Begitu yang dari saya sepertinya. Monggo Pak Abi atau Bu Inga kalau ada yang akan ditambahkan boleh ditambahkan Pak. Saya tanya Bu Tari, mungkin apa biar lebih banyak yang dipilih begitu, seandainya milih yang seperti tidak ada prasyarat itu boleh ya Bu, milih yang semester atasnya begitu ya? Boleh Pak. Sepertinya begitu ya diskusi kita kemarin ya. Jadi selama prasyarat sudah ditempuh atau tidak bersyarat bisa diambil. Ya, jadi nanti kalian bisa memilih lebih banyak begitu ya. Jadi jangan dilihat dari apa semester berapa begitu, mungkin coba nanti kalau memang ragu juga didiskusikan dengan DPA atau mungkin dengan Bu Tari dan kawan-kawan begitu. Tapi itu ya kalau nanti misalkan memilih yang di kampus mitra ataupun di UNED gitu ya. Kalau di UNED mungkin daftarnya sudah bisa keluar, nanti bisa kelihatan dari web yang tadi ya. Kalau yang dari luar UNED memilih mata kuliahnya yang tersebar di semester ganjil ya. Jangan di semester genap. Ya, itu sepertinya. Terima kasih Pak Abi. Iya Bu Tari. Pertanyaan Pak Abi itu pertanyaannya mahasiswa yang tidak berani bertanya ya Pak Abi ya. Saya memancing kalian sebenarnya. Silahkan Mbak Saidat mungkin. Belum ada Bapak. Belum ada. Memang harus, ini kan pertama kali ya. Ya nanti di-share sama Bu Tari, silahkan segera untuk memikirkan begitu ya. Mungkin kampus mitra mana yang ingin dituju begitu, terus dilihat mata kuliahnya. Saya yakin kok dari kalian itu pasti geraknya lebih cepat begitu. Terus nanti disusun mana saja, paling banyak tadi berapa SKS maksimal? Maksimal untuk satu BKP itu 20 SKS Pak Abi. Tapi karena ini ketiga ya, mungkin nggak usah banyak-banyak, enggak apa-apa lah. Jadi nggak usah di-fullkan Ibu Tari? Ya, betul Pak Abi. Nanti sisanya bisa diambil tetap di prodi kita. Jadi misalnya kalian mengambil MBKM-nya misal ya ini 12 SKS, SKS itu di UNES andai kata. Jatah kalian kalau IP kalian bagus kan 24 SKS, masih ada sisa 12 SKS. Yang 12 SKS bisa mengambil mata kuliah yang ada di UNED. Lah Bu, terus mata kuliah yang seharusnya diambil di semester 3 tetapi belum kami ambil karena jatahnya kami pakai untuk
mengambil mata kuliah pertukaran pelajar bagaimana? Paham maksud saya ya? Jadi misal jatah kalian kan yang keluar untuk semester ini berapa SKS ya? 22 atau 23 gitu ya? Sudah dipakai yang MBKM keluar misalkan 12 SKS. Dari 12 itu misalkan yang 9 SKS itu konversinya ada di semester ini. Sisanya di semester depan misalnya gitu ya. Nah, terus bagaimana untuk mata kuliah yang tidak tertemu di semester ini? Jangan khawatir bahwa mata kuliah seperti itu, kan di UNED itu ada kebijakan ya, selama yang meminta pembukaan mata kuliah itu minimal 10 kalau tidak salah ya. Maka dia akan, tapi bisa harus kaji dulu gitu ya. Sepertinya gitu ya Pak Abi ya? Iya, bisa. Ya, jadi tetap bisa ditempuh nanti di semester berikutnya. Ya, gitu. Silahkan, ayo ada yang mau bertanya. Jangan malu bertanya ya. Jadi dulu Pak Abi, Bu Tari sama kita dulu ya Pak Abi ya, ada kesempatan untuk bisa kuliah di tempat yang lain, itu senengnya gitu ya. Iya, zaman dulu itu Bu Tari di SMA ada pertukaran siswa FS ya. Pasti. Iya, tapi saya gagal di tes itu. Ingin sekali ikut pertukaran seperti itu. Dan sekarang kalian malah diberi kesempatan seluas-luasnya begitu ya. Ada banyak sekali program. Hak kalian untuk ikut kegiatan MBKM di luar prodi itu ada sebanyak 40 SKS. 40 apa 60? 40 ya? 40 ya. 10 SKS yang di luar prodi dan 20 SKS yang di dalam prodi. Begitu kayaknya Pak Abi ya. Jadi maksimal 3 semester kan kayaknya gitu. 2 semesternya di luar prodi, 1 semesternya di dalam prodi. Ya, jadi ada banyak sekali program nanti yang bisa kalian ikuti di MBKM. Hak kalian ada banyak. Silahkan boleh dimanfaatkan kalau kalian berminat. Ya, tidak wajib, tapi kalau berminat sih ya bagus-bagus aja. Kan ini kesempatan bagi kita untuk bisa belajar sesuatu di luar dari yang ditawarkan di prodi kita gitu ya. Barangkali sesuatu itu membuat kalian tertarik. Andai kata nih, kalian dulu pernah punya keinginan untuk belajar akuntansi, andai kata ya. Apanya gitu di akuntansi, barangkali nggak paham akuntansi gitu ya. Dulu senang sekali belajar akuntansi, terus pengen belajar lebih banyak lagi. Seperti itu, tapi harus kita cocokkan lagi dengan CPL-nya prodi. Apakah di CPL-nya prodi itu ada atau tidak, CPL-nya sesuai atau tidak. Kalau sesuai silahkan, boleh-boleh aja untuk diambil. Ya, kalian tertarik dengan komputer andai kata. Oh, di prodi matematika itu ada, tapi kalian lebih tertarik dengan komputer yang bagaimana nih andai kata. Ternyata itu ditawar di Fakultas Teknik andai kata. Boleh juga silahkan dicoba untuk diambil, kemudian didiskusikan dengan tim pertukaran ataupun dengan DPA. Apakah mata kuliah tersebut boleh diambil atau tidak. Ya, jadi kesempatan kalian belajar banyak hal semakin terbuka sekarang. Tidak hanya di matematika. Barangkali punya passion yang beragam gitu ya. Pengen jadi pengusaha kah, pengen jadi ahli apa gitu barangkali ya. Tapi kalau jadi dokter kayaknya nggak bisa ya. Tidak ada MBKM dengan fakultas kedokteran kayaknya ya. Itu butuh ilmu khusus itu karena kaitannya dengan nyawa penyawaan. Dokter nggak bisa, tapi dokter kayak Bu Tari bisa. Bukan dokter ya Pak ya? Iya. D-nya besar. Mas Naufal biasanya aktif loh. Silahkan Mas kalau ada yang ditanyakan. Nggak ada Pak. Oh iya. Izin bertanya Bu. Bingung sama sinkronisasi mungkin Bu. Gimana Bu Ines? Masih bingung sama sungkanisasi mungkin. Nah, yang terakhir sungkanisasinya ini yang banyak kayaknya. Ya, nama saya nggak ada sungkanisasinya loh di belakang. Ya itu.
Nama keluarga sungkannya itu enggak ada. Kalau sungkar itu ada ya, Siren Sungkar gitu ya. Ya, silahkan tadi Mbak, siapa yang bertanya tadi ya? Ya Bu, saya Bu. Betul ya. Tadi kata Bu Susi kan ada yang mengikuti program itu, apa ya Bu? Yang kampus mengajar, lalu ada yang belum lulus, lalu itu setelah tidak lulus cuma di konferensi yang awalnya 20 SKS cuma bisa 11 SKS, lalu sisanya itu ada prasyarat lain untuk menyempurnakan atau harus ikut SKS itu di semester depan. Oh, kalau ada yang tidak lulus ya. Ya, kalau ada yang tidak lulus bisa mengambil mata kuliah yang gagal konversi, bukan gagal konversi ya, yang gagal tempuh ya. Kan misalkan pertukaran asistensi mengajar dari 7 mata kuliah itu yang lulus misalkan, yang lulus itu lulus dan kalian puas misalkan ya, itu 5 mata kuliah adik kata. Yang 2 itu kalian merasa kurang puas, rendah ya. Nah, maka yang 2 mata kuliah kalau kalian ingin bukan memperdalam gitu ya, memperdalam gak enak gitu ya. Ingin lebih mendalami lagi, ya silahkan ambil di mata kuliah reguler di prodi matematika. Kalau ikut asistensi mengajar lagi, seingat saya peraturannya tidak boleh. Kalau sudah 1 kali ikut, tidak boleh ikut lagi untuk jenis PKP yang sama. Jadi nggak boleh ikut asistensi lagi. Ya betul Bu. Jadi boleh ikut tapi MPKM yang lain. Jadi misalkan Bangkit cuma lolos 11 SKS gitu ya, padahal dia mintanya 20 SKS. Itu kan kadang sudah tidak nempuh 20 SKS di prodi, 20 SKS di tempat lain. Tapi ternyata karena sesuatu dan lain hal, ternyata cuma lulus 11 SKS. Maka yang dikonversi hanya 11 SKS. Sisanya gimana yang 9 SKS nempuh mata kuliah lagi atau ngambil MBKM yang lain yang yang konversinya adalah ke 9 SKS mata kuliah tadi. Nah, bisa sama bisa enggak. Jadi misalkan Bangkit nggak lolos ngambilnya kampus mengajar. Kampus mengajar terus dicek mata kuliah untuk konversi kampus mengajar relevan enggak dengan yang dia tidak lolos tadi. Misalkan yang dia tidak lolos adalah mata kuliah A, B, C gitu ya. Oh ternyata di kampus mengajar mata kuliah tersebut bukan sebagai mata kuliah konversi. Maka ambil MBKM yang lainnya lagi, apakah magang atau studi independen atau yang lainnya. Yang jelas tidak boleh lagi mengikuti. Nah, sehingga memang MBKM itu bukan berarti kita di luar di sana berleha-leha, tapi tetap harus mengikuti dengan serius bahwa itu 20 SKS itu bukan sesuatu yang sederhana ya, bukan sesuatu yang mudah. Tapi kalau kita melaksanakannya dengan ikhlas, kita dengan lapang hati, kita melaksanakannya dengan serius, insya Allah umumnya itu lolos. Tidak ada yang tidak lolos sama sekali, itu nggak ada. Jadi pertama kali kita kalau pertukaran pelajar, pertama kali kita lakukan itu pada saat Permata Sakti. Permata Sakti itu yang nempuh waktu itu cuman boleh dipilih ya, waktu itu cuman boleh 3 orang ya. Jadi per prodi hanya boleh 3 orang. Nah, yang 3 orang ini tetap ngambilnya di 2 universitas yang berbeda. Ada yang ngambil di Unpad, ada yang ngambil di UPI. Jadi 1 mata kuliah di UPI, 1 mata kuliah di Unpad. Kebayangkan hebohnya kuliahnya dia, berarti pada saat itu dia kuliah di 3 perguruan tinggi. Kan keren ya, gitu. Nah, apa mata kuliah yang dia tempuh? Nah, mata kuliah yang dia tempuh itu bukan matematika, gitu. Jadi ambillah mata kuliah yang kalau bisa sesuatu yang baru, tetapi memperkuat kompetensi. Yang diambilnya adalah mata kuliah komunikasi. Nah, karena memang sebagai calon guru, komunikasi harus bagus. Bagaimana kita mendelivery sebuah materi kalau misalnya komunikasinya nggak bagus. Nah, itu kan masih relevan. Tapi kan di kurikulum kita nggak ada, gitu. Terus ini dikonversi kemana? Nah, kita nanti kita akan cari mata kuliah yang relevan. Kalau nggak ada, gimana? Seperti yang kemarin di UNES. Di UNES mahasiswa ngambil etnomatematika. Di tempat kita tuh belum ada tuh mata kuliah itu. Nah, kita mau konversi ke mata kuliah yang ada misalnya. Nah, tetapi mata kuliah pilihan kita semuanya 2 SKS. Akhirnya kita mengajukan mata kuliah baru. Nah, mata kuliah baru yang disebut etnomatematika sehingga terkonversilah mata kuliah ini ke
etnomatematika. Jadi pada saat MBKM ini kita mempunyai beberapa mata kuliah baru yang sudah kita usulkan. Nah, itu untuk memuat hal-hal tertampung pada kurikulum kita sebelumnya. Seperti itu Mbak Saidatul. Nah, jadi tadi yang disampaikan Bu Tari itu bisa ngambil di banyak perguruan tinggi ya. Iya. Sekarang kamu ngambilnya berapa SKS ya? 5 SKS misalnya. Tadi apa contohnya Bu? 5 SKS di UNES, 5 SKS di UNI misalnya. Nah, kan asik juga seperti itu. Boleh, karena memang kita mau memperluas wawasan kita gitu. Tapi memang kalian untuk 2020 ambil dululah yang di dalam perguruan tinggi. Misalkan yang dari MIPA ya kemarin semester lalu, yang dari FMIPA, matematika FMIPA itu ngambil ke prodi kita tuh ada sebanyak 47 mahasiswa. Tapi tidak ada satupun mahasiswa kita yang di sana. Eman nggak tuh? Iya. Emannya? Nah, eman. Padahal di sana kan gudangnya matematikanya yang kalian misalnya saya pengen belajar ini kok kayaknya di tempat kita nggak ada gitu. Ya silahkan. Nah, dengan catatan kamu lihat prasyaratnya, jangan pula mentang-mentang nggak ada, ambil aja rupanya prasyaratnya ini itu kamu belum nempuh, lah bunuh diri kamu di sana. Jadi pokoknya asal nggak ada, ambil asal nggak ada. Tapi ternyata syaratnya ini sudah lulus ini, ternyata belum lulus. Misalnya kamu ngambil ekonometrika. Ekonometrika itu biasanya persyaratannya adalah materi peluang udah lulus ya. Nah, kalian materi peluang udah lulus apa belum? Kalau belum ya jangan usah diambil gitu. Walaupun di sana dia semester 3. Gitu ya. Jadi juga pada saat kita mengambil, usahakan kita mengambil keluar itu memang bisa lolos tuh, bisa lulus di mata kuliah tersebut. Nah, upayakan memang saya bisa nih ini, saya bisa ngambil ini. Kita harus optimis. Kita harus mau mengembangkan diri kita. Ini kesempatan ini mumpung daring nih. Kapan lagi kamu bisa kuliah di beberapa tempat? Ya, saya bisa kuliah di sini gitu ya. Itu pengalaman hidupmu bahwa kamu nanti bisa juga at least kamu bisa berkenalan dengan orang lain. Nanti kan kuliah di sana kamu kenalan at least dengan teman sekelas. Kerja kelompok, masa sih mau diem-dieman aja dengan teman sekelas kan nggak mungkin, pastilah ada kerja kelompoknya ya gitu kan. Nah seperti itu, jadi kita prodi pendidikan matematik ini sudah beberapa kali melakukan kegiatan pertukaran pelajar. Nah untuk Permata Merdeka mahasiswa kita kemarin berapa ya yang lolos ya? Insya Allah 5 apa ya? Masih. Cuman saya belum penempatan masih tanggal 31 untuk penempatan di mana aja ya. Jadi itu masih menunggu. Nah, saya sekali itu. Jadi kayak Mas siapa itu yang dari Bandung? Kamu ngambil di mana nanti? Saya mau ngambil di Sumatera, Bu. Wah, semangat ya. Ada lagi yang mau ngambil. Kamu ngambil di mana? Di Bali, Bu. Sekalian Bu jalan-jalan ke Bali. Ya sudah, monggo silakan. Tapi dengan catatan itu tadi kalau memang berangkat ke sana prokesnya harus juga tetap ketat seperti itu. Monggo kalau ada yang mau bertanya. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Ini nanti kita buka pendaftaran Bu Tari ya, atau gimana Bu Tari rencananya? Nah, kita kan masih belum tahu ya Bu, peminatannya mahasiswa. Nah gitu nggih. Mungkin ke peminatan dulu Bu Susi. Kalian kalau misalkan bingung dengan pemilihan mata kuliah ya Nak ya, mata kuliah yang disampaikan Bu Susi tadi, ini berprasyarat, ini tidak, ini berprasyarat yang sudah saya tempuh ataukah belum gitu ya. Nah kalian bisa berdiskusi, jangan ditelan sendiri kebingungannya ya. Jangan mau kalian sendiri gitu ya. Sendiri gitu ya, pusingnya dibagi-bagi aja gitu ya. Dibagiin ke Bu Susi gitu ya. Dibagiin ke Bu Tari, ke Abi, ke Bu Inge, boleh ke DPA juga sangat boleh sekali gitu ya. Intinya carilah informasi untuk jalan sendiri kebingungannya. Ya, terus aduh aku nggak ngambil MBKM dah ruwet gitu ya. Ruwet itu karena kamu sendiri ruwet gitu kan. Padahal ada banyak tenaga yang siap membantu kalian gitu kan ya.
Ya, nanti mungkin itu aja dulu nggih Bu Susi nggih. Coba kita buat peminatan. Saya bagikan nanti kurikulumnya gitu nggih Bu, biar anak-anak Ya, bebas. tahu ada yang berminat. Nah, kalau untuk pengambilan di UNED itu biasanya langsung muncul kok. Langsung muncul itu nanti di UNED Kampus Merdeka ya. Kamu kalau mau ngecek mata kuliah apa yang dibuka untuk semua mahasiswa, kamu buka nanti. Sekarang belum ada, namanya UNED Kampus Merdeka. Nah, nanti di situ setiap fakultas bukan fakultas yang prodi, setiap prodi akan memunculkan semua mata kuliah yang akan di MBKM-kan. Itu ya Bu ya. Seperti itu. Sudah buka Bu? Kemarin beberapa Bu, belum semuanya. Monggo Bu tadi disampaikan Bu. Sudah tadi kok Bu. Sudah disampaikan ini. Udah tadi. Yes. Tapi masih belum jalan. Ini FKIP tadi sudah. Kemudian coba Mas Ibu Fasilkom Bu. Fasilkom. Oke. Komputer. Ini Fasilkom baru sistem informasi. Oh, banyak ini sudah. Sistem informasi. Coba lihat mana yang kira-kira bisa untuk matematika Bu. Bisa agak diperbesar Bu mungkin. Oke. Nah, itu supply itu bagian dari riset operasi itu. Ukuran dan implementasi sangat mungkin. Ya. Terus lagi Bu ke bawah Bu. Nah, tapi nanti kita lihat dulu Anda memang memungkinkan mengambil atau tidak. Memang boleh untuk matematika, tapi saya bisa apa tidak nanti diklik di situ dilihat syarat-syaratnya. Apa saja persyaratannya, desain terus Bu bawah data mining, very good itu data mining Anda bagus sekali kalau misalnya Anda bisa ngambil itu. Ada Anda pengumpulan data, pemrograman berbasis mobile barangkali nanti kalau mau membuat desain pembelajaran. Membuat media pembelajaran. Tapi itu bagian dari graph. Ya, graph dan coding ya. Bisa coding. Mungkin ekonomi Bu, ekonomi. Ada Bu ekonomi. Ekonomi, coba lihat. Itu banyak ya yang bisa dilihat itu. Anda mau apa misalnya mengembangkan yang edupreneur tadi. Edupreneur itu bisa yang mana ya masuknya? Apakah analisis sumber daya? Tapi diperhatikan juga mana yang memang benar-benar saya bisa ambil yang ini nih. Enak ya ngambil ini ya. Tapi dengan tetap diskusi dengan DPA-nya. Ya. DPA, Pak, Bu, saya mau ngambil ini, gimana pandangan beliau? Nah, kalau dirasa setelah diskusinya, oh ya silakan diambil lah, itu aman kan gitu. Terus apa lagi Bu yang kira-kira bisa diambil? Oh ini Bu, MIPA Bu, MIPA Bu. MIPA ada belum? Baru yang keluar kayak MIPA. Belakangan itu ada MIPA kadang mesti belakangan. Biologi Bu. Fisika. Matematikanya belum ya? Belum, matematikanya belum. Nah, tapi tidak ada salahnya kalau memang di fisika itu ada yang cocok dengan kamu, nggak ada salahnya. Iya. Tapi ini kebetulan nggak ada yang cocok ya. Nah, nggak ada yang cocok nggak usah diambil. Nah, karena tidak ada yang memperkuat kompetensi kamu di situ. Apalagi kira-kira yang bisa memperkuat kompetensimu. Prodi apa misalnya? Yang mau lingkungan misalnya. Tapi jangan ngambil yang pasca ya, pasca nggak boleh. Yang pasca sarjana nggak boleh ambil ya. Misalnya yang di pertanian, kan memang ada mata kuliah yang relevan dengan kamu. Apa tuh misalnya? Kira-kira yang mana yang cocok ini Bu? Jurnalistik, ini bisa nih jurnalistik ini. Mana jurnalistik? Iya bisa itu. Bahasa Inggris, diplomasi dan jurnalistik. Karena kan bagaimana cara kita itu kan juga berkomunikasi ya. Ya. Nah kemudian kalau mau ambil gender dan feminisme juga memungkinkan karena ada penelitian-penelitian yang memang
kemarin itu sempat tren ya Bu ya, berbasis gender ya. Ya. Sempat tren itu. Jadi berbasis gender gimana penelitian yang kalau yang laki gimana, yang perempuan gimana, atau yang macam itu ada. Apakah laki-laki maskulin gitu ya? Nah, benar. Kalau lagi Bu, ini apa? Ini apa? Visipol Bu. Visip, iya betul. Visip. Kalau pertanian Bu, pertanian. Pertanian. Ini bisa biar membuka wawasan ini sebetulnya. Belum ada FTP. Teknologi pertanian. Mana tadi ya? Bawah kayaknya. Nah itu tuh. Kosong kan? Enggak. Coba dilihat. Ada nggak yang memungkinkan? Kalau nggak ada nggak usah. Machine learning. Oh tapi deep learning untuk pertanian. Nggak bisa Bu. Nah kayaknya nggak ada. Oh di bawah ada lagi tuh. Bawah apa? Data. Riset operasi itu ada tuh. Iya. Riset operasinya ada Bu. Iya. Mereka juga belajar sama dengan riset operasi matematika itu. Ya bisa itu. Jadi kemarin keponakan saya belajar ini, tengok loh. Atau sistem manajemen lingkungan, karena kita tadi apa visi kita? Visi kita berwawasan lingkungan. Jadi perlu juga kita belajar sistem manajemen lingkungan. Nah, terus kan itu nggak masuk kurikulum kita. Misalnya tadi riset operasional, oke lah, ada di tempat kita mata kuliah riset operasi ya. Nanti kan bisa itu dikonversikan. Tapi sistem manajemen lingkungan kan nggak ada Bu di tempat kita misalnya. Nah itu bisa dikonversikan ke mata kuliah yang lain atau nanti kita buat penawaran mata kuliah baru. Atau kalaupun tidak dimungkinkan seperti itu nanti masuknya ke SKPI. Iya Bu nggih, selama sesuai dengan CPL Prodi gitu nggih. Betul. Karena tadi manajemen lingkungan masuk karena apa tadi? Visi kita berwawasan lingkungan, jadi tidak salah kalau kita ngambil manajemen lingkungan. Nah, CPL itu enggak perlu hafal ya, Nak ya? Kalian enggak usah hafalkan itu ya, tanya aja kepada DPA gitu ya. Nanti saya share deh CPL-nya. Oke. Ada lagi Bu yang apa lagi yang belum dibuka? Fakultas apa? Teknik kan? Nah, mana tahu teknik ada juga. Oh belum ada tuh. Teknik biasanya agak lama. Sudah. Ya, habis. Habis. Hukum. Hukum juga belum. Sabar menunggu yang lainnya ya. Iya. FIB pun tidak ada. FIB. Masih. FIB itu memungkinkan sekali. Misalkan nanti di situ ada kan di sana ada jurusan video itu ya, sinematografi apa namanya. Dari situ kita ambil bagaimana cara membuat video yang baik. Itu bisa karena ujung-ujungnya kita kemana? Ke edupreneur. Gimana cara membuat video yang menarik. Nah, kita selama ini belajar video ya, tapi kan kita cuma otodidak. Walaupun nggak otodidak diajarin sama dosen kan tidaklah pakar yang sebenarnya gitu. Pakarnya hanya di bidang matematik, tetapi pakar pembuatan videonya kan enggak. Di FIB itu justru punya mereka karena jurusannya di sana. Gitu. Ya, kalian bisa mengakses itu ya alamatnya ya, Sister Unernice ID/Merdeka Belajar. Nah itu saya enggak hafal itu. Biasanya kan otomatis Bu, begitu saya ketik nanti muncul sendiri dia. Jadi kan dibuka-buka, dicari-cari, nanti insya Allah Bu Tari juga belajar ini ya, saya buatkan Google Form. Ya. Nah nanti kita buatkan Google Form-nya, mana tahu kalian ada yang tertarik mengikuti, silahkan mendaftar, mendaftar dulu. Ini yang terbuka kesempatan perguruan tinggi apa Bu yang terbuka? UNES dan UNESA. Unimed juga benar. Bisa saya belum petakan lagi. Sepertinya bisa juga Unimed. Unimed ya. Silahkan. Tidak harus 20 SKS, nggak usah terlalu maksimum. Kalau misalnya ada kok gelagapan mau langsung. Karena kalau yang UNES itu banyak yang semester 3 kita lihat ya Bu Tari ya. Yang semester 5 itu 9 SKS ya Bu ya. Betul.
Iya, 9 SKS. Ya. Oke. Unlam juga ada Ibu. Oh iya, Unlam. Nanti dipetakan yang semester 3. Silahkan nanti yang mau mendaftar boleh ikut ya. Ada tambahan Pak Bi atau ada pertanyaan? Bu Inga mungkin ada tambahan? Pertanyaan dari mahasiswa silahkan. Kalau tidak ada saya lanjut PLP. Nah, untuk PLP saya lihat sudah ada 121 orang mendaftar. Nah, itu PLP ini kan memang untuk di semester 3. Jadi untuk mahasiswa angkatan 2020 dan mahasiswa 2019. Nah, terus misalkan kamu ngambil 20 SKS di tempat lain misalnya. Ya, yang 4 SKS kamu bisa ngambil, kebetulan kalau kamu IP-nya 3 gitu ya. Yang 4 SKS kamu bisa ngambil di UNED. Terus gimana, apakah PLP-nya yang diambil atau mata kuliah yang lain? Bebas memilih. Boleh yang PLP, boleh mata kuliah yang lain. Karena kemarin itu saya lihat banyak pertanyaan terkait itu. Saya kurang 4 SKS Bu, apa saya ngambil mata kuliah ini atau harus nempuh PLP ya? Silakan memilih, pokoknya 4 SKS kan gitu. Silakan memilih pokoknya 4 SKS. Nah, kegiatannya apa? Nah, di sana kan saya di formnya itu meminta Anda mencari informasi terkait sekolah tempat Anda akan melakukan observasi. Nah, untuk observasinya sendiri nanti kita lihat situasi, tentunya tidak dalam bulan Agustus ya. Tidak, kalaupun Agustus mungkin agak pertengahan, diharapkan itu sudah mulai mereda pandeminya, jadi Anda bisa ke sekolah, tapi tidak bergerombol. Nah, ini saya lihat di daftarnya peserta kita luar biasa ya, ternyata menyebarnya. Ada yang di Sumatera Barat, ada sampai di Bukit Tinggi. Nah, itu gimana nanti? Itu masalah sendiri. Jadi yang jelas saya tidak ingin Anda sampai harus keluar kota. Kalaupun keluar kota, cuman satu kota terdekat lah. Misalnya Jember Bondowoso, kan nggak jauh ya. Atau Jember Lumajang, itu kan masih di dalam dalam wilayah Jawa Timur lah. Nah, itu kalau kesulitan sekali. Nah, kalau misalnya kesulitan cari sekolah, Bu? Jawa Timur pun juga jangan Jember Madiun ya Bu ya? Nah, jangan Jember Madiun, kejauhan. Yang dekat-dekat aja, jadi itu boleh. Kalau sekolahnya sulit Bu, gimana? Paling enak itu kamu cari alma mater sendiri. Kamu alma mater mana? Insya Allah kalau alma mater, saya alumni sini Bapak Ibu, boleh nggak saya melakukan observasi? Masa nggak boleh sama alumni, kan sirik? Gimana gitu ya rasanya kan gitu. Mestilah sekolah itu pasti dengan alumni, mesti tidak ini. Jadi coba di alma maternya sendiri. Kalau misalnya alma maternya di luar kabupaten Bu, ya sudah yang paling dekat lah dengan kamu. Nah, terus nanti di sana ngapain? Dan sebagainya, untuk tugas-tugasnya nanti pada saat perkuliahan akan disampaikan oleh masing-masing dosen dari tugas-tugasnya. Nah, jadi diusahakan nanti kelasnya itu berdasarkan kabupaten. Jadi nanti saya akan mengelompokkan Anda, misalnya kelas A kabupaten ini, kelas B kabupaten ini, kelas C kabupaten ini, dan seterusnya. Tiap kelas sudah saya tanyakan minimal 15 orang. Maksimal 25 orang. Jadi nanti mengumpullah seperti itu, sehingga nanti gampang koordinasinya. Tapi kalau misalnya satu, jadi kan satu ya, ada yang dari Jambi ya, ada yang Jambi, ada Sumatera Barat, ada mana lagi Jawa Barat itu, ada yang Bandung, ada yang Bogor. Nah, jauh-jauh ya ternyata kalian lokasinya. Luar biasa. Kalau diharuskan ke Jember semua kan tidak mungkin. Biasanya kalau PLP ini jalan-jalan keluar, misalnya berkunjung ke sekolah yang bertaraf internasional, terus selanjutnya teman-teman itu biasanya anak-anak ini jalan-jalan ke mana gitu ya. Sekarang gimana mau jalan-jalan? Saya sudah menunda berapa kali ya. Kayaknya dipending dulu deh jalan-jalannya ya. Nanti kalau sudah aman kalian jalan-jalan sendiri aja. Tidak perlu melalui sebuah kegiatan prodi gitu ya. Melalui MSC aja deh kalau nanti jalan-jalannya. Karena nggak bisa nih sekarang mau dipakai jalan-jalan. Orang naik bus aja sekarang. Berapa orang boleh
Boleh berapa Pak Abi kok naik bus? Mungkin Pak Abi punya informasi Pak. Kalau naik bus Pak. Nggak berani kemana-mana, Bu. Iya Pulang. itu nggak wani toh. Nggak bisa. Pulang aja nggak oleh. Masuk kabupaten antar kabupaten sudah harus isoman ya. Kamu masuk Jember itu Kemana? harus nggak boleh keluar 5 hari. Nah, setelah 5 hari, jadi kalau siapa aja yang mau ke Jember nih ya, dari luar kota nih, masuk ke Jember, kamu nggak boleh kemana-mana selama 5 hari. Nah, setelah 5 hari kamu PCR dulu, PCR atau antigen dulu. Nah, kalau misalnya negatif, baru boleh keluar. Tapi kalau misalkan kamu nggak melakukan tes, maka kamu harus isoman selama 14 hari, baru boleh keluar. Nah, itu aturan dari tim Satgas COVID. Nah, Satgas COVID Jember seperti itu. Untuk mengantisipasi kamu tidak tertular atau kamu tidak menulari orang lain. Itu nggih. Silakan kalau ada pertanyaan terkait PLP ataupun MBKM. Tidak ada. Kalau tutup, kita tutup aja nggih. Paling tidak informasi ini sudah sampai ke Anda. Oke, terima kasih atas perhatian Anda. Perlu foto Bu Tari? Perlu, Bu Susi. Oke, silakan open kamera semuanya. Minta bantuannya memotong Bu Susi pakai komuter kah? Iya. Asik. Mana nih? Pak Abi pakai laptop Pak Abi? Iya, Bu. Ambilkan foto nggih, Pak. Sebentar, Bu. Takutnya ada yang luput di saya, misalnya takutnya sebentar. Dua-dua ngambil. Ayo, yang lainnya siap-siap cari kerudungnya. Yang laki nggak usah pakai kerudung. Kamu jangan ikut-ikutan sibuk nyari kerudung, nggak usah. Abdul Majid, Intiaza, Deva, Yumar. Yasa, Bu. Nah itu Imtiasa namanya. Saya pikir Inuyasa.